Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Amma ba'd, fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di program apa ini? LDK ya, LDKM, baik latihan dasar. Jadi bagaimana kita dilatih hari ini untuk menjadi seorang pemimpin. Ini kepemimpinan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus menjadi seorang pemimpin. Nah, saya dikasih amanah untuk menyampaikan tentang, sebenarnya pertama itu tentang bagaimana pengelolaan dari sebuah organisasi. Ya, pengelolaan sebuah organisasi, khususnya organisasi di sini adalah DEMA. Ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa. A-nya apa? MAK gitu ya, mahasiswa ya. Itu kerasa. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kalau di tempat lain itu bisa pakai BEM. Ya, itu boleh tanya kenapa pakai DEMA, pakai BEM? Itu nggak ada masalah ya. Apalah artinya sebuah nama. Yang penting adalah kegiatannya ya. Sekali lagi kita bisa diskusi banyak. Ini semuanya nanti harus dilatih untuk bisa diskusi, untuk bisa bicara, untuk tidak hanya mendengarkan. Ya bahkan kalau perlu, ya ini yang DEMA nih, kalau perlu kritis gitu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Artinya itu ketika ada mungkin di kampus ada kegiatan atau mungkin nanti kegiatan terutama nih yang biar kelihatan isu-isu yang ada di luar sana. Ya misalnya sekarang isu tentang MBG gitu ya. Isu tentang mungkin apalagi korupsi, mungkin juga lebih terasa Palestina itu penting. Tetapi sebelum itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola sebuah organisasi. Ya, semua sedang belajar untuk menjadi organisasi. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait dengan how to organize our student. Ya, jadi bagaimana sebenarnya mengorganisasikan dari mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang, kemampuan, ide, gagasan. Ya, alhamdulillah di sini ini muslim semuanya ya. Ini muslim nih. Muslim. Coba kita tanya nih kayak di kelas ya, karena bukan kelas saya nih. Islam itu apa sih? Islam itu ya ibadah sholat. Iya, berarti Islam itu Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Berarti ini perlu ditatar lagi nih, ya. Jadi Islam itu bukan sekadar agama ritual, ya. Jadi bukan sekadar ritual atau ibadah, tapi the way of life, ya. Manhajul hayat, jalan hidup. Nah, kalau kita bicara tentang organisasi, alhamdulillah di sini semuanya Islam, semuanya Muslim. Berarti nanti bagaimana mengelolanya itu harus sesuai dengan apa? Prinsip-prinsip Islam. Ya, kita akan mulai dari arsitektur kepemimpinan organisasi berkelas dunia. Yang namanya itu World Class Organization. Nah, jadi nantinya harusnya ini menyuarakan, Jum'ali bisa menyuarakan suara-suara dari misalnya itu orang-orang yang terpinggirkan. Ya, orang-orang yang mungkin biasanya itu terzolimi, terpinggirkan, tereliminasi. Nah, ini kayaknya bukan termasuk orang-orang yang tereliminasi ya. Tertindas ya. Biasanya kamu tertindas soalnya. Tapi kita biasanya kalau mentalnya kuat bisa bergerak ya, seperti yang film yang terbaru tuh Ghost in the Shell. Nah, gitu ya. Baik, kita bicara tentang playbook strategi operasional dan tata kelola. Seorang lagi kita bicara tentang sebenarnya pengelolaan itu bahasa lain dari manajemen. Manajemen itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Manajemen pengelolaan dari organisasi.
Nah, untuk memahami sebuah organisasi, pertama yang paling penting adalah memahami dari latar belakang, pendidikan, budaya, kebiasaan, termasuk juga keyakinan. Itu paling penting. Baru nanti kita bicara tentang apa? Tentang masing-masing job desk. Nah, dalam job desk itu biasanya kalau di istilah apa? Human resource itu namanya the right man on the right place. Sudah pernah dengar? Belum? Belum nih? Belum? Barusan nggak dengar? Belum lah berarti udah pernah dengar barusan gitu ya. The right man on the right place itu adalah seorang yang memiliki kemampuan itu berada di tempat kemampuan itu diperlukan. Ya, for example misalnya Jumali di sini di Dema bagian apa? Kominfo, ya kayaknya sih karena agak sedikit ke medsos gitu ya, agak lumayan lah ya. Nah, berarti harus dioptimalkan dan yang paling penting itu adalah kemampuan. Jadi the right man on the right place itu adalah orang yang cocok, yang memiliki interest, kemampuan yang sesuai ditempatkan pada tempatnya. Misalnya Zahra, luar negeri nih, kementerian apa sih? Iya, Kemenlu kan? Kementerian luar kan? Luar apa nih? Jadi luar biasa lagi. Luar kampus. Nah, berarti Zahra ya agak lumayan lah ya, bisa ya. Karena tadi saya pikir tadi ke medsos, tapi nggak apa-apa. Jadi Zahra dari sekarang buktikan bahwa ya nanti itu Dema Stay Surojul Fala itu betul-betul luar biasa. Ya, yang paling penting termasuk juga kegiatan-kegiatannya. Jadi to organize itu adalah mengorganisasikan, artinya itu mengumpulkan orangnya siapa saja. Ya, dalam teori yang lama tentang manajemen itu namanya POAC. Ya, planning. O-nya apa ya? Oh begitu ternyata. Oh itu apa coba? Oh my god. Nah, ya nggak apa-apa, tapi juga masih dasar ya, masih culun-culun lah ya, masih imut-imut ya. Jadi planning, perencanaan, organizing, ya, organizing itu artinya apa? Iya, mengorganisasikan sebenarnya lebih tepatnya ya pekerjaannya itu apa, kemudian orang-orangnya itu yang mana. Nah gitu ya. Tapi sayangnya kan kalau tadi bicaranya ideal nih, bicaranya ideal itu harusnya misalnya orang suka medsos sudah terbiasa pasti di medsos. Kemudian Zahra misalnya suka mungkin komunikasi di luar, berarti dia harus apa? Yang bagian Kemenlu, karena nanti komunikasi harus banyak ke yang paling dekat ke Lareba, dan Steve yang baru di sini juga, kemudian ke Tazkia, ke Anissa, ke Ibnu Hor dan sebagainya. Posisi ingat, hebatnya kalau di Dema atau di BEM itu sama dengan nanti di penulisan jurnal, posisi semuanya sama tanpa melihat perguruan tingginya. Ya, nah itu yang paling penting ya, dan terutama nanti yang bagian dalam negeri siapa? Karena ini bagian dalam negeri ya, cocok nih bagian dapur nih kayaknya nih ya. Iya, tapi ingat bukan dapur yang ada masaknya, dapur ini, dapur apa? Dapur Dema gitu ya. Nah, dapur Dema itu kalau dalam negeri itu agak lumayan susah. Susahnya itu menantang, challenging. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan istilahnya itu mencocokkan antara Jumali dengan Zahra dengan ini dengan itu harus sinkron. Jangan sampai nanti maju sendiri-sendiri. Nah ini yang paling susah. Makanya kan disebutnya dengan apa? We are not Superman, but we are super bubur. Ya. Super apa sih ini? Kita itu super apa sih? Ya, kita itu adalah we are super team. Ya, super team itu yang paling susah memang ya. Paling susah itu apalagi nanti yang tanggung jawab utama itu adalah memang ketua. Ya, di sini namanya ketuanya apa? Iya, ketua Dema namanya apa? Hah? Presma. Oh, presidium ya. Ya, presidium bukannya di luar. Oh, presiden. Iya, jadi yang paling berat itu adalah presiden dan wakil presiden. Ya, makanya ada kementerian tadi ya. Nah, presiden itu karena biasanya itu paling susah, ya paling susah untuk mengatur, untuk mensinkronkan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan antar bagian. Ya, yang bagian bendahara siapa nih? Bendahara siapa ini? Nah, kayaknya agak lumayan cocok ya, kayak nggak matar duit kan ya? Duitnya kayaknya banyak ya.
Iya, nah yang paling penting yang namanya nanti bendahara itu sudah bukan hanya ngitung duit, apalagi ngitung duit orang lagi, ya. Yang betul itulah bagaimana mengoptimalkan mencari kantong-kantong semar. Nah, mencari kantong-kantong uang. Nah, nanti harus diajarin nih. Kita juga nanti ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Nanti bendahara sama ketuanya sih ya sebenarnya ya. Jadi gimana caranya? Bisa nggak kira-kira nih challenge-nya adalah Dema ini tidak perlu minta bantuan ke kampus ya, tapi kita bisa dapat uang. Ya selain juga nanti insya Allah sih memang untuk Dema ini kan sebagian besar kan mungkin dari beasiswa, biasa ada beberapa fasilitas. Ya termasuk fasilitas nilai harusnya nih. Kalau Abu Zawak kan nilainya udah A nih, duduk kayak paling depan gitu kan, yang paling rapi nih. Kalian bajunya agak-agak dikancingin gini kayaknya agak-agak ini ya, cowok rumahan kayaknya nih ya. Oke, baik ya, kita bicara ini dulu nih. Ya, kita sebelum tadi ngomongin tentang organisasi ya. Jadi bagaimana sebenarnya organisasi yang paling efektif. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah organisasi, yang pertama tentu saja adalah visinya. Ini udah dilatihkan ya? Belum ya, berarti nggak apa, belum tahu. Berarti di sini pejabatnya siapa nih? Pejabat terasnya nih? Ada Pak, lagi dulu. Ada ya, pejabatnya gini nggak apa-apa. Berarti nanti harus tahu pertama itu adalah visi misinya. Visinya apa sih? Ini namanya Dema apa nih rencananya? Apa kita Hah? Akseloritas. Agus Sopan ngomong ya? Akselo. Akseloritas dengan akselerasi kali ya, kecepatan ya. Iya, dia kali ya. Akseloritas ya. Nah, nanti berarti anggap saja kita dari mulai akseloritas. Kira-kira udah tahu belum artinya apa akseloritas? Yang ini? Belum ya, karena masih belum ya, karena belum sah sih ya. Nanti kalau sah itu, jadi akselerator. Jadi yang pertama kalau kita ingin memulai dari bagaimana mengelola organisasi, yang pertama dulu itu adalah visi. Ingat, visi itu adalah our dream, ya, our dream, mimpi kita, tujuan utama kita. Dema ini mau ngapain sih? Cuma iseng doang, cuma ngisi waktu, atau mungkin kewajiban, atau mungkin daripada kosong ya, atau mungkin biar pengalaman. Nah, harus ada visinya. Nanti hal pertama yang ditanyakan kepada Presma itu adalah visinya itu apa. Waktu kemarin pas kampanye, ingat nggak visinya apa yang terpilih sekarang? Ya, nah ingat visi itu harus pendek. Atau mungkin kita tanya ke yang ini deh, kira-kira harapan untuk Dema ini, jadi harapan untuk ikut di Dema ini kenapa sih? Ingin apa gitu? Ada pengalaman nih, pengalaman apa nih? Pengalaman lingkungan? Organisasi punya banyak. Betul, rekanan atau networking ya. Sekali lagi memang zaman sekarang ini pertama itu adalah organisasi secara internal. Berarti nanti Abdul Jabar yang bertanggung jawab. Internal itu harus solid. Solidnya mulai dari apa? Berarti nanti mulai dari job desk-nya. Nanti sih sebenarnya ya. Kita kesini dulu deh. Jadi visinya kita itu Dema Stay Fala ini mau kemana dalam berapa tahun nih? Setahun ya. Setahun itu mau jadi apa sih? Nah, ya mau jadi apa misalnya? Ya yang paling mudah lah, menjadi Dema yang diperhitungkan di wilayah Bogor Raya. Ya kan cuma diperhitungkan gitu kan ya. Dan dihitung-hitung lah, oh ada ternyata gitu, udah diperhitungkan tuh. Itu yang pertama tuh. Tapi atau mungkin agak lebih tinggi, bukan diperhitungkan, menjadi Dema yang unggul. Ya, unggul di Bogor Raya dulu aja, lokal dulu ya. Nah unggul itu apa? Berarti unggul itu mulai dari antar yang internal itu dia solid. Ingat ya, soliditas, solidnya itu harus kelihatan. Jangan sampai tadi maju sendiri, atau mungkin seringnya nih, yang sering terjadi itu adalah ya miskomunikasi. Misalnya tadi bendahara misalnya, ya misalnya bagian kemana dulu nih, pengen ke, gak usah jauh-jauh lah, pengen ke Jakarta. Ya ada kegiatan ke bendahara, aduh duitnya nggak ada, gimana nih, gitu kan ya. Nah duitnya nggak ada, ya memang duitnya juga iurannya mahasiswa gitu kan agak susah gitu kan, sehingga ya gimana carinya. Nah itu nanti ada inisiatif, yang penting ada komunikasi ya. Nah kemudian juga yang paling penting misalnya di sini yang bagian untuk media sosialnya siapa? Ini udah tadi cuma lihat. Nah kita tanya nih, targetnya apa sih? Atau visi. Jadi visi itu sebenarnya, visi itu dia itu abstrak, tapi nanti harapannya atau mungkin tujuannya, job desk-nya itu real, kelihatan.
Ya, yang sekarang yang real aja. Apa yang mau dikerjakan nih di medsos ini? Timnya siapa sendirian? Ada berapa orang yang medsos siapa ini? Terus 3 ya? Oh 4. Oh, banyak juga ya. 4 yang temen lu berapa orang? 3 ya. Oke. Temen lu 3 berarti nanti medsosnya. Nah apa nih? Kalau kan Juman mau jawab nggak kira-kira? Jadi apa yang akan dilakukan itu adalah yang real, yang realitas. Tapi kalau visi itu adalah apa? Yang akan dilakukan tapi abstrak. Coba yang real aja. Apa yang akan dilakukan? Dari medsos kita bisa mengembangkan dan bisa memperlihatkan kinerja teman-teman kita. Oke, boleh juga untuk yang medsos, tapi nanti ingat job desk program kerja itu harus real dan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu maksudnya apa? Kuantitatif itu dia terukur. Jadi kalau untuk medsos simple. Jadi target kerja medsos itu adalah membuat semua media sosial, YouTube, Instagram, mungkin TikTok, Facebook, ya minimal 4 itulah, ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Tadi yang saya sebut dengan kuantitatif itu adalah apa? Adalah oke, untuk Instagram yang paling banyak targetnya misalnya dalam 1 tahun itu berapa followers, itu namanya kuantitatif. Ya, kemudian mungkin mau buat videonya itu atau reelnya itu dia misalnya targetnya itu 1 bulan atau sepekan itu 1, seminggu 1. Nah itu harus seperti itu. Sama teman lu juga sama, targetnya itu kan mungkin salah satu adalah membuat MOU atau MOE kerjasama. Berarti targetnya itu dalam setahun itu semua kampus, terutama kampus Islam yang kecil-kecil dulu lah, PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam itu sudah melakukan kerjasama. Ada kerjasamanya nggak sih? Bikin kerjasama nggak? Antara Dema di sini, yang paling dekat dengan BEM di Laroeba, gitu kan? Kemudian mungkin dengan yang di mana? Yang di Cibinong itu namanya apa? Japan. Yang di Cibinong apa namanya? Iya, yang sekolah tinggi agama Islam juga. Yaperi, betul. Jadi mungkin bulan pertama hanya dengan Laroeba, dengan Yaperi. Berarti 1 bulan itu 2. Ya bulan berikutnya 2 lagi. Jadi target setahun itu misalnya 12 perguruan tinggi PTKIS. Nah itu ya, selain juga nanti mungkin buat kegiatan apa gitu ya. Jadi targetnya itu terukur jelas. Ya, itu mulai jadi berangkat itu dari dari visi dan juga misi. Ada yang tahu bedanya visi dengan misi? Ada tahu nggak nih? Gantian coba yang ini, tahu nggak visi dengan misi? Bahasa simpelnya, bahasa untuk istilahnya itu yang kita pahami. Visi. Kalau visi itu ada kita mencapai apa ya? Mencapai suatu tujuan. Oke, betul. Sedangkan misinya itu program yang bisa kita capai. Ya, yang dilakukan. Ya, jadi visi itu adalah mimpi besar, harapan yang ingin dicapai, sementara misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapainya. Ya, jadi nanti misalnya kalau yang ini bagian apa nih? Ekonomi budaya keren banget ya. Ekonomi udah budaya belum nih? Dari sisi ekonomi nih pendapatannya nih, udah di situ nih. Iya. Nanti ekonomi gampang ya, kerjasama dengan apa Zahra dengan apa yang bagian ekonomi. Untuk apa sih? Coba kita tanya dulu ya. Targetnya apa sih di ekonomi ini? Bukan ya target, keinginan, kemudian kegiatan yang akan dilakukan. Iya, kalau kolaborasi dia masih kualitatif, yang lebih kuantitatif, yang lebih real apa nih? Kolaborasi dengan siapa? Antar pengusaha. Emang pengusaha? Mas itu pengusaha? Punya bisnis kan nih? Jualan apa nih? Coklat, ya berarti yang kedua ini mungkin ada bisnisnya ya. Nah nanti sebenarnya definisi itu bukan antar bisnis, tapi untuk ini mulai dari yang paling penting nih, yang bagian ekonomi nih ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana menghidupkan ekonomi dari teman-teman nih.
gitu ya. Termasuk nanti mungkin kalau usulan punya ya toko online gitu ya, toko jual kayak e-commerce yang online gitu kan. Nah nanti kalau teman-teman mulai dari yang dema dulu, kalau udah dema nanti baru ke mahasiswa secara umum. Saya yakin mahasiswa itu punya banyak sekali produk. Salah satu ada semester 7 yang dia punya Abon ya, Ustaz juga sempat punya dulu Opak juga. Nah itu nanti diberdayakan. Jadi sebenarnya bukan hasilnya, tapi bagaimana proses membuat tokonya atau mungkin online atau buat minimal tuh buat grup. Misalnya saya pernah bikin itu misalnya itu Siva Business Center gitu, atau mungkin pasar rakyat Siva gitu ya, atau mungkin pasar jelata Siva gitu ya. Jadi pasar ini gitu ya. Jadi ada gitu, jadi ada target-targetnya, termasuk mungkin nggak ke hasil ya. Kalau hasil itu kan nanti bonus, tapi ada kegiatan-kegiatan. Jadi bukan hanya kolaborasi saja, memberdayakan dari anggota dema dulu, baru nanti mahasiswa secara umum, baru nanti ke masyarakat. Oke ya. Nah, tadi ada visi misi. Jadi langkah-langkah itu sudah. Jadi nanti sebenarnya setelah ini panitianya siapa nih? Harusnya nanti ada tugas kan biasanya ya. Nah, tugasnya itu salah satunya adalah membuat job desk. Ya, zaman sekarang ya gampang lah. Pertama bisa aja bisa minta bantuan ke AI gitu ya. Nanti baru tapi dirinci lagi, dibaca lagi. Bagian Kemenlu ngapain aja sih? Nggak usah banyak-banyak. Termasuk nanti kalau dari pimpinan itu harus punya program unggulan. Ya, program unggulannya mungkin cuma usah banyak-banyak, 3 aja. Ya, program unggulannya nih, misalnya program utama itu adalah nanti nih persiapan untuk kuliah ta'aruf, ya ospek tuh, itu wajib tuh. Ya, kemudian nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan, termasuk nanti bantu juga di kegiatan di LPPN gitu ya, kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya, itu kan bisa bantu juga nih. Termasuk saya bilang dari sekarang, dari kami LPPN itu kita ingin membuat komunitas untuk peneliti dan penulis. Dulu sempat kita buat tuh lowongan untuk asisten dosen, tapi nggak ada yang mau. Gitu kan, nggak ada yang mau, juga nggak mau kata asisten dosen. Mungkin terlalu keren kali ya, terlalu tinggi, ya udah kita turunkan. Jadi kita akan buat kelas, bukan kelas ya, komunitas untuk istilahnya itu mahasiswa seluruhnya ya, dia terutama dema yang mau belajar meneliti ya, menulis. Nantinya itu ya sama sebenarnya asisten dosen, karena dosen kita di sini tuh perlu banyak sekali asisten ya, asisten di bidang akademik ya. Dari sekarang nih yang mau gitu ya. Kemudian yang bagian bahasa ini ada nggak sih? Yang bagian bahasa ada nggak? Belum ada ya. Kayak intelektual kali ya, siapa yang bagian intelektual? Kayaknya intelektual yang tinggi nih kayaknya nih. Bagian apa? Kementerian apa? Oh, literasi dan intelektual. Oke, berarti nanti bagian mading tuh ya. Mading kosong terus sedih banget gitu ya. Dengan siapa kelompoknya? 1, 2. Oh, berdua aja. Berdua satu tujuan ya. Oke, jadi yang paling kelihatan yaitu mading itu. Walaupun kalau bisa sih ada website yang murahan 300.000 juga ada tuh, bikin website gitu. Atau kalau yaudah lah, gak usah bayar lah, pakai Blogspot aja, pakai WordPress, bisa juga. Yang penting ada kelihatan literasi intelektual. Berarti termasuk kegiatan-kegiatan ini ya, kayak apa sih, seminar dan sebagainya ya. Nah itu nanti boleh join ya. Oke, lanjut. Jadi ini yang paling penting itu visinya dulu. Nanti bagian presma itu dengan bapak itu, oke, visinya ini, tujuannya ini, maka masing-masing nanti akan membuat program kerja ya. Kemudian dinamis operasional. Nah, jadi ada namanya risk management, bagaimana mengelola pasti nanti mulai dari kita kuliah ya, nanti yang KKM di Dema ini, termasuk yang di Dema sebelumnya nih, pasti akan terjadi konflik. Ya, bukan mendoakan, tapi kadang walaupun konflik kan macam-macam, ada yang apa sih itu yang ringannya itu yang lain juga nggak pada kerja, biarin aja lah. Nah gitu ya, itu mungkin malas sama yang itu, mungkin komunikasi kurang bagus, itu bagian dari konflik ya. Nah itu harusnya harus diantisipasi. Harus diantisipasi ya. Nah udah antisipasi tuh, makanya nanti itu kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan itu i'malu ala makanatikum inni amilun. Jadi pekerjaan itu sesuai dengan bidangnya, jangan nyerobot. Bagian media ya udah media aja fokus, keuangan aja fokus. Kemudian bagian literasi fokus. Kalau mau usulan rapat boleh,
ya, tapi penanggung jawab itu adalah di kementerian masing-masing. Ya, kemudian ini dinamika operasional itu manajemen konflik, gaya kerja dan juga eksekusi taktis. Jadi mulai dari tadi sudah mengorganize, orangnya sudah ditentukan, membuat program kerja, kemudian untuk mengantisipasi ya bagaimana terjadi konflik maka harus ada job desk-nya yang jelas. Kemudian ketahanan finansial, nah ini bagian bendahara nih. Ya, coba pikirkan gimana caranya gitu ya, bisa agar dapat uang. Ya, jadi bendahara itu tadi bukan hanya ngitung duit ya, tapi juga bagaimana memikirkan dengan ketua itu bagaimana cara mendapatkan uang, gitu ya. Ya kalau yang lain membantu boleh, tapi sifatnya itu adalah sunnah. Ya, sifatnya itu ada sunnah saja. Yang wajib itu ya masing-masing karena nanti punya tanggung jawab. Dan saran saya yang paling penting itu adalah selalu ada pertemuan, rapat dan sebagainya. Minimal itu ya kebangetan kalau sebulan sekali, gitu ya. Minimal sebulan sekali lah. Kalau bisa 2 pekan sekali, nggak usah lama-lama, nggak usah macam-macam. Rapat itu cukup 1 jam. 1,5 jam efektif, langsung dijelaskan. Itu jadi nanti bagian lama sebagai bagian kesekretariatnya siapa nih? Siapa bagian apa? Oh, sekretaris. Kalau wakilnya? Oh, wakilnya Robi ya. Oke. Yang itu ya presmanya? Kan banyak perempuan itu kali ya? Ada Pak. Wakil kan, kalau ini? Saya sekretaris. Ketua, wakilnya itu perempuan. Terus ini sekretaris ini? Wakil sekretaris. Apa tuh sekretaris ya? Harus sekretaris kedua aja kali gitu. Iya gitu ya. Oke ya, ini 3 pilar fundamental. Jadi sebuah organisasi itu tidak bisa kalau tidak ada mimpi. Ya, harus ada mimpi. Untuk mewujudkan mimpinya itu maka mengoptimalkan, memaksimalkan SDM, sumber daya manusia. Pilihan sumber daya manusia itu harus sesuai dengan apa? Kemampuan, interest, sama memang minatnya, entusiasnya itu kemana. Nah, kalau kita bicara sintesis arah gerak melalui ini visi misi, ini juga analisis lingkungan nih. Tadi kalau saya bilang harus unggul, ya kita unggulnya di Bogor Raya aja lah ya, karena kan nanti kaitannya dengan apa? Dengan finansial, dengan sarana prasarana, mungkin di sini juga ruangan BEM-nya juga mungkin belum ada gitu ya. Jadi sebenarnya agak bagus juga. Jadi setiap ruangan adalah ruangan BEM gitu ya. Jadi rapat itu di mana aja selama kosong di sini. Nah nanti kan udah tahu waktunya nih, kira-kira kapan yang bisa kosong. Biasanya sebenarnya kalau habis asar tuh rata-rata kosong gitu kan ya, banyak kegiatan. Nah ini penting, sasaran jangka panjang dan juga strategi fungsi jangka panjang itu ada program jangka pendek. Kalau prakteknya adalah ada program mingguan, ada program bulanan, sampai nanti mungkin ada program yang paling utama. Apa nih? Makanya kita tanya nanti program-program utama itu misalnya sekretaris nih, apa sih program kerjanya yang paling penting selain surat menyurat? Masa lu surat menyurat dulu kan enak banget ya? Nanti cari aja ya, yang ada bikin surat gitu. Tapi kayaknya lebih dari itu, surat termasuk juga namanya itu bahasanya itu adalah protokoler. Ya protokoler untuk istilahnya itu presma. Presma hari ini mau kemana nih? Ya harus diatur kan presiden gitu ya. Jadi presiden itu diatur oleh sekretaris presiden ya. Oke, ini maksudnya itu adalah arahnya. Jadi nanti ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Strategi fungsional apa yang bisa dilakukan, termasuk adalah sebuah prestasi itu adalah ketika dengan keterbatasan dari sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangan. Jadi tadi yang berdua menurut saya sih bisa, yang penting kita bisa lakukan. Dan nanti ketika membuat program kerja, ya mungkin ada yang levelnya tinggi, ada yang sedang. Tapi saran saya yang lebih objektif saja, yang objektif yang bisa dilakukan. Jangan terlalu, walaupun mungkin kalau dari persoalan, pengennya tinggi, iya. Tapi kan dalam menyusun itu dia perlu ada analisis lingkungannya. Ya kita mau pengennya ini nih. Kayaknya bagus itu kalau misalnya mading itu kayaknya bagus ya kalau pakai layar lebar gitu kan ya. Keren kan ya pakai touchscreen gitu kan ya.
Kan keren kayaknya gitu. Iya. Tapi aduh gimana gitu ya. Nah, itu. Termasuk nanti bagian literasi juga nanti bagian ini ke perpustakaan juga ya. Ke perpustakaan itu juga penting. Oke ya. Berikutnya adalah pemetaan mapping dari analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa sih ya? Pernah dengar nggak ini SWOT? Iya. SWOT nanti deskripsi sih. Ada penjelasan nggak sih? Ini ada tuh. Ada strengths, ada weakness, ada opportunities, ada traits. Ya, berarti kalau Mama strength itu ya kekuatannya, kelebihan dari Dema ini apa nih? Wah, kayaknya masih muda dan perkasa. Ya, jadi masih muda-muda nih, nggak ada kelas C kan di sini ya. Iya, Dema nggak ada. Nah, jadi kekuatannya itu adalah ternyata pertama masih muda. Nah, termasuk nanti dilihat yang bekerja siapa, yang bisa full itu siapa, kemudian yang mungkin, kayaknya mungkin sudah ada kerjaan jadi nggak bisa full, itu juga dipetakan tuh. Ya, dipetakan itu saya bagian ketua sih ya. Nah, kelemahan nanti yang paling kelihatan mungkin ya kelemahannya itu adalah karena mungkin baru, jadi mungkin di bulan pertama sudah pelantikan nggak ngapa-ngapain. Ya kenapa? Karena bingung mau ngapain ya? Atau mungkin dari mana ya? Nah, itulah nanti perlunya rapat, ya perlunya koordinasi. Jadi nanti makanya di jobdesk itu kan ada bulan pertama apa, bulan kedua apa itu dijelaskan ya. Nah, itu satu dari sisi apa? Dari sisi bagaimana mengorganisasikannya. Kedua biasanya dari sisi keuangan ya, Bu Bendahara ya. Nah, jadi kalau Bu Bendahara apa nih target pekerjaannya nih? Visinya apa untuk keuangan nih? Visi yang mau dilakukan nih di bendahara ini. Biasanya kita mengatur RAD setiap acara juga, Pak. Keluar masuknya uang kas dan keuangan yang dapat dari luar. Dari luar mana nih? Dari luar Kayak negeri? proposal buat ini. Proposal kegiatan gitu ya. Itu berarti itu bagian bendahara ya. Sama memastikan sebenarnya kalau bahasa simil itu adalah agar cash flow itu berjalan dengan lancar gitu ya. Jangan sampai nanti numpuk duitnya banyak juga nggak digunakan, jangan juga nanti semua ngajukan duitnya habis juga. Nanti dengan ketua. Jadi kelemahannya ini biasanya memang mungkin bagian dari sisi keuangan. Kalau kemarin di Dema kemarin tuh kekurangannya sih dari beberapa itu memang sibuk semuanya. Ya. Nah, kalau dibilang sibuk sih, memang semua juga sibuk sih. Ya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kegiatannya. Kalau lagi baru punya pacar nih, sibuk dengan pacarnya gitu ya. Macam-macam lah sibuk. Tapi yang paling penting adalah how to manage our time. Itu yang paling penting ya. Dan itu memang susah, memang harus dibiasakan disiplin. Dan kadang kita itu harus dipaksa. Ya, kadang kita tuh dipaksa dengan sesuatu yang memang lebih harus diutamakan. Jadi ada apa? Ada skala prioritasnya. Ya makanya nanti kita ini kan hidup itu apa ya? Punya orang tua, punya keluarga, punya tetangga, itu harus dibagi-bagi. Makanya nanti untuk Dema pastikan rapat itu kalau bisa rutin. Misalnya ya udahlah sepekan sekali misalnya, atau paling lambat itu ada rapat besar itu sebulan sekali, cukup 2 jam. Ya jangan sampai juga nanti istilahnya itu total banget gitu, akhirnya malah ada bagian lain, ada kegiatan lain yang dikorbankan. Jadi harus apa? Adil. Oke ya. Berikutnya tadi kalau kita bicara tentang pemetaan, ini ada kekuatan kita. Ini termasuk untuk personal ya, untuk individu ya. Jadi misalnya, wah kekurangan apa? Kemudian saya itu apa? Telaten. Ya, mungkin kelemahannya itu kadang suka ini apa sih bahasanya itu cepat lelah, letih, loyo, lunglai. Iya kan, berarti kurang vitamin C kayaknya tuh ya. Nah, opportunities kan udah tahu ya, opportunity ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa lakukan? Ini sebenarnya bikin semangat nih teman-teman semuanya. Yang bikin semangat pertama tadi yang dapat pengalaman semuanya, tapi ada opportunity. Ada satu kesempatan yang mungkin tidak bisa diperoleh oleh mahasiswa yang tidak masuk Dema. Ya, pertama adalah tadi pengalaman organisasi, yang kedua itu adalah jaringan. Ingat kita ini adalah satu keluarga besar gitu ya, keluarga besar. Yang ketiga ini adalah nanti berkaitan dengan bagaimana mengasah dari baik itu kecerdasan sosial ataupun kecerdasan emosional. Ya, kadang banyak nih orang-orang yang mungkin apa ya bahasanya itu introvert kali ya.
Nah, introvert kadang itu dia susah bergaul dengan orang, ya susah banget itu. Ada saya ketemu dengan beberapa orang itu dia memang tertutup sekali, gitu ya. Jadi ngobrol dengan orang tuh nggak enak. Kadang lihat orang itu juga nggak cocok duluan dan sebagainya, banyak lah. Ya, jadi kadang-kadang tuh suka bikin nggak mood aja gitu ya. Nah ini dari sekarang, termasuk melihat orang. Nah ini kadang memang susah sih ya. Kan saya tanya ke siapa ya, ke ini nih, atau siapa nih. Kalau nggak ini mau bertanya deh, ini pernah nggak sih lihat orang atau mungkin mahasiswa di sini aja lah ya, lihat teman mahasiswa itu nyebelin banget, lihat mukanya aja udah gede banget gitu, pernah nggak sih? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau yang ini pernah nggak nih, ngeselin banget, kayaknya nggak enak banget gitu. Pernah nggak nih? Ada nggak? Enggak ya. Yang ini terakhir, bener nih. Setiap orang kan punya karakternya masing-masing. Tapi pernah nggak secara fisik gitu melihat orang kayaknya gak enak banget ini dilihatnya kayaknya gitu, butek banget gitu ya? Enggak ya? Yang ini pernah ya? Oh, berarti ini yang jujur nih sebenarnya. Kalau jujur sih pernah lah, pasti lah nyebelin. Tapi kalau saya lihat muka-muka di sini sih kayaknya muka-muka penuh masa depan cerah. Gak ada lah nyebelin gitu ya. Jadi banyak. Nah, maksud saya itu ada di sini. Jadi di sini itu di Dema ini pastikan ya, walaupun kita melihat sesuatu, melihat orang lain kadang ngeselin, tapi ada yang paling penting dari sekadar penampilan fisik atau kadang perilaku. Ada dua ya, kadang menyebabkan itu dari penampilan fisik. Orang pokoknya pakai baju begini banget, gak enak banget, kayaknya dilihat pasti, saya yakin itu. Belum lagi dari perilakunya. Ya perilakunya mungkin gitu ya, apalagi nanti interaksi laki-laki dengan perempuan gitu ya, ya perempuan dan perempuan juga, laki-laki juga itu juga ya, sampaikan kalau memang istilahnya itu ada perlu diperbaiki ya. Misalnya apa nih ya, misalnya interaksi nih ya, kadang kebalikannya kita balik nih, kadang yang laki-laki nih karena laki-lakinya nih minoritas nih ya, ini laki-lakinya minoritas kan ya, kita ini cuma berempat nih ya, kadang jadi rebutan ya, jadi rebutan semut maksudnya itu ya. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin perempuannya suka diganggu, digoda gitu ya. Kadang sekarang itu kebalikannya, yang laki-laki yang digoda. Apalagi nanti Ustaz Abdul Jabbar nih, kalau udah jadi Ustaz biasanya, wah banyak banget kamu udah punya yang satu, yang satu lagi, Pak nggak apa-apa deh saya buat yang kedua. Ya jadi kadang yang kedua gitu. Sekarang itu memang udah zamannya gitu ya. Jadi saya pesannya malah ke laki-laki bukan ke perempuan gitu ya. Jadi kalau dulu pesannya perempuan hati-hati kalau digoda apa namanya orang lain gitu ya, digoda laki-laki gitu. Jadi jangan sampai digoda nih gitu ya. Bukan orang ini sih, oleh mahasiswa yang lain biasanya gitu ya. Jualnya pernah digoda nggak nih? Itu bukan digoda, diejek kali. Dibully. Enggak, benar-benar. Karena memang itu kan, kalau saya memang dari dalam hati saya, kalau saya bilang ya, saya jujur ya, karena kalau melihat orang itu agak suka nyebelin gitu kan ya, lihat mukanya aja udah nggak enak. Kadang itu kan ada orang yang nggak ada senyumnya sama sekali gitu ya, apalagi kadang buang muka got gitu kan ya. Itu tapi kemarin kita berpikir lagi, oke, saya misalnya itu tidak ada keperluan, saya juga tidak perlu membenci. Kemudian juga kalau ada keperluan sebatas profesional. Profesional itu apa sih? Jumlah profesional itu apa sih? Ya boleh lah. Jadi profesional itu adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan profesinya. Ya, jadi kalau Jumali itu sebagai seorang media sosial, bagian media sosial, maka profesional berarti mengerjakan itu, fokus gitu ya, target tadi beberapa media sosial. Oke ya. Nah itu tadi dari sisi pemetaannya. Tricksnya ini berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin membuat kita itu jadi bersemangat. Triks itu apa di situ? Apa coba nih, baca nih. Tumpang tindih jadwal aktivitas antar organisasi kemahasiswaan dan rendahnya antusiasme pihak luar. Nih ya, jadi ini contoh-contohnya nih. Ini kan sudah dikirim, nanti udah dikirim ke grup ya. Udah kan ya, jadi tinggal dibaca aja nih. Jadi intinya adalah ada kekuatan kita itu apa. Ini bukan hanya jadi Dema ya. Jadi sebagai individu pun kita harus tahu ya kekuatan saya misalnya nih ya. Kekuatan saya. Di sini coba kita mau tes dulu yang golongan darahnya. Oh siapa? Yang darah siapa coba? 1, 2. Ini darahnya apa nih? Oh ya.
Tapi walaupun itu secara teori, jadi kalau darah O itu biasa kadang itu suka banyak ngomong, gitu ya. Tapi dari sisi sosialnya itu bagus, ya. Dia cocoknya itu memang jadi dosen, jadi pembicara, jadi peneliti, gitu ya. Beda dengan mungkin yang golongan darahnya itu agak darah kotor. Atau darah biru gitu ya. Nah, tapi itu teori biasanya hanya 20% dasar, tapi sisanya itu adalah lingkungan. Lingkungan itu akan membentuk gitu ya. Nah, balik lagi tadi ke cerita. Jadi kekuatan kita itu apa? Saya tadi ngomong kalau saya itu ya memang karena suka ngomong gitu ya. Suka ngomong gitu ya. Awal dulu tuh suka di depan kamera gitu ya. Dia suka di depan kamera, kemudian senang memotivasi juga gitu. Walaupun dibalik itu kadang golongan O itu dia agak baperan sebenarnya. Gitu ya, perasa gitu ya, kemudian pokoknya nggak enakan gitu ya. Nah, tapi termasuk karakter juga ya. Tadi kita sudah tahu kelemahan, jadikan hambatan sebagai jembatan, jadikan kekurangan itu sebagai kekuatan kita. Nah, teorinya ya, prakteknya ya, pokoknya oke. Misalnya nih, paling simpel. Saya itu kan tadi jadi ini ya. Saya itu kan tadi suka ngomong, suka bicara. Cuma saya itu suka agak-agak apa ya, agak baperan gitu ya, agak-agak suka sedih gitu ya. Makanya saya tuh nggak pernah nonton sinetron. Kalau nonton sinetron itu suka nangis sendiri gitu, bawa ember, taruh gitu ya. Jadi saya tuh sekarang hampir nggak pernah nonton sinetron gitu, karena suka baper gitu, kebawa perasaan gitu ya. Jadi sering banget suka apa ya, berlinang air mata gitu, suka sedih gitu ya. Nggak pernah nonton sinetron gitu ya. Terus takut juga, sama juga saya tuh orang agak penakut, walaupun setiap hari itu lebih dari 3 kali minimal subuh sama maghrib sama isya itu lewat kuburan gitu. Karena rumah saya itu kan belakangnya itu kuburan itu sudah luas lah lumayan gitu ya. Mau ke masjid ya lewat kuburan, ya kalau nggak mau lewat kuburan ya lewat agak jauh jalan ya, lewat kuburan. Padahal agak penakut juga sih. Di sini ada yang penakut nggak sih? Ini penakut kan nih? Takut sama saya belum, lebih takut sama hantu apa lebih takut sama suami? belum. Tapi biasanya suami yang takut istri. Jadi kayaknya tipe-tipe apa nih? Takut istri kan nanti nih? Ya takut, tapi itu sebenarnya bukan kelemahan itu ya, tapi secara personal ya, yaitu memang kelemahan kita gitu ya. Kelemahan kita termasuk juga ini yang suka nulis. Kalau saya pengalaman itu kalau pas nulis itu, saya juga sekarang hampir nggak pernah nulis cerpen ya, terus juga jarang nulis, paling video aja. Kalau nulis, kenapa? Kalau nulis cerpen itu kadang sosok yang saya tulis itu suka hadir dalam mimpi gitu ya, tiba-tiba kayak datang gitu. Aduh, saya tuh pernah mimpi apa namanya itu ditembak ya, biasa gitu. Pengalaman juga saya pernah, mungkin nasibnya mirip siapa ya, mirip Nabi Yusuf, benar. Iya, saya tuh pernah cemplung sumur, masuk sumur gitu. Jadi kayak Nabi Yusuf gitu ya. Itu beda nasib aja sih gitu ya. Nah itu jadi itu kemarin banyak yang termasuk tadi kalau yang nulis itu kan memang nulis lagi ya, orangnya tuh suka baperan, suka jadi bapak dicerita ditulis dan sebagainya. Nah, termasuk itu yang suka ngomong, yang suka kelebihan saya juga, saya itu suka ketemu orang baru. Ya, jadi ketemu orang baru yang mungkin nggak kenal gitu ya. Nah itu saya bisa ngobrol lah gitu. Saya terakhir waktu pertama kali ke mana ya? Pertama kali ke Malaysia atau ke Singapura gitu kan ya. Nggak punya teman, nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Di bandara tuh pokoknya saya tuh harus ketemu orang, nyari orang yang bisa ngobrol dan sebagainya. Saya ketemu sama orang India, ngobrol dikit ya, bahasa Inggris dikit lah gitu ya. Kemudian orang Singapura juga, orang Malaysia ngobrol. Akhirnya nggak ketemu. Dia nggak ketemu dengan kodolnya, pas sampai di pesawat baru ketemu ngobrol. Oh iya, ingat dari Jakarta sampai ke Kuala Lumpur tuh ngobrol gak habis. Ya sampai udah selesai turun, akhirnya ditawar suruh nginep di rumahnya, gratis kan, bukan gratisan biasa. Nah itu pengalaman juga, jadi ketemu orang kita bisa ngobrol, karena kalau ngobrol itu dia tergantung ininya. Tadi mungkin yang teman dulu sama mungkin bagian apa lagi ya, yang lainnya lah ya. Oke, nanti ada tanya jawab ya. Kalau ini ada friksi dan eksekusi program kerjanya yang paling penting. Mungkin nanti sekretaris atau Dewan sebagai Presma, kalau ada masalah mungkin saya juga walaupun bukan apa-apa bisa ngobrol lah ya tentang program kerja ini. Ya misalnya nanti buat program kerja itu kayak gimana. Kemudian jangan sampai tadi ya antara medsos dengan literasi itu dia kayak tabrakan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak, harusnya saling mendukung gitu ya. Oke, kemudian juga bagian misalnya itu yang paling banyak itu biasanya
kalau di perusahaan itu kan bendahara dengan marketing gitu ya. Maksudnya mungkin nanti bendahara dengan ketua, dengan presma, atau mungkin dengan yang kira-kira butuh duit banyak itu siapa? Yang sering jalan-jalan itu siapa? Mungkin Kemenlu atau mungkin medsosnya untuk beli datanya, pulsanya gitu ya, atau mungkin yang bagian nanti literasi kegiatannya. Itu biasanya terjadinya di situ. Maka nanti ini biasanya keterbatasan finansial dan juga perbedaan kepentingan ya. Kadang ya pasti itu akan terjadi. Maka dari awal itu harus bagaimana kita itu mensinkronkan ya antar jadwal, antar job desk. Nah, ini nanti kalau dari sisi kepemimpinan ya, ini semakin banyak nanti di Dema ini ada pimpinan kita yaitu Presma ya, termasuk di kelas kan tahu nih udah semester rata-rata kan semester ini berarti semester 6 ya. Semester 6 berarti 5 semester tuh udah tahu, oh ketua kelas ini tipenya begini, ketua kelas ini tipenya begini. Nanti kalau mamanya di tempatnya juga tipenya begini, nanti jadi tahu, oh ternyata berbeda-beda nih. Ada yang mungkin kayak tangan besi, ya, ada yang sifatnya itu pelayan, ada yang manajer, ada birokrat, ada bohemia itu biasanya lebih lebih istilahnya itu egaliter. Ya, egaliter kayak mungkin mirip orang orang Baduy Quraisy gitu loh. Jadi pemimpin itu bareng dan sebagainya. Nanti kita lihat Presma itu kayak gimana gayanya. Nah, tapi itu sebenarnya biasanya itu kita bisa program kerja kita dengan diri kita juga, misalnya Presmanya itu mungkin anti kritik gitu ya, atau mungkin mau menerima gitu, atau mungkin juga kegiatannya banyak. Nah, itu juga penting. Dan yang paling penting adalah ya kita lakukan amanah yang diberikan oleh Presma kepada kita, itu aja udah ya. Perkara nanti yang lainnya itu mungkin kurang aja, nanti tinggal koordinasi, mengingatkan itu perlu bareng-bareng karena keluarga besar gitu ya. Kemudian ketika mungkin yang lain juga kurang semangat, nanti diperbaiki lagi. Nah, ini kalau ada friksi itu berarti ya konflik lah ya antar bagian, karena ini kan nanti 1 tahun ya. Dan juga di organisasi juga di APIC juga bagian sosialisasi dan advokasi. Nah, ini nanti perlu dipahami tentang ya kerjasama ya antar istilahnya itu bagian atau kementerian. Nah, kemudian ini kaitan dengan apa? Dengan keuangan. Ya, penting sekali nanti ya. Kalau saya di organisasi juga termasuk sebenarnya kurang tepat di salah nih. Kenapa? Misalnya saya tadi di APIC, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam, saya di divisi advokasi dan sosialisasi. Nah, saya itu karena orangnya udahlah nggak usah mengajukan anggaran gitu kan. Saya paling beli cuma data, beli misalnya ada AI yang berbayar, udah cuma anggap aja saya sedekah gitu kan ya. Nah, padahal dari uang di bendahara itu ada sebenarnya. Itu juga sebenarnya kurang bagus gitu. Kalau memang uang itu digunakan untuk organisasi, ya ajukan gitu kan, diajukan. Yang misalnya tadi Zara tuh mau jalan lah istilahnya itu ke sana tuh agak jauh tuh, ke Yuki ya di Cibatok sana ya, Institut Agama Awaskan dari UIB ya, Universitas Islam Bogor misalnya, atau mungkin jauh lagi ke Nanggung sana Institut Agama Islam Bogor, atau mungkin yang dekat di sini Universitas Islam Bogor yang Al Karimia tadinya kan perlu bensin ya, sampaikan aja jujur gitu ya, atau kalau perlu pas bensin itu minta pon dan sebagainya. Nah, itu udah biasa ya. Nah, oke ya, ini dari sininya. Nah, kemudian ini kaitan juga dengan untuk limitasi personalnya, instrumen non-tunainya sama keamanan fisik. Nanti kalau yang duitnya banyak ini ya, misalnya ya beli safe deposit box gitu kali ya, biar itu nanti jangan sampai ada beberapa itu kadang ngitung bukan salah, tapi pas ngitung itu salah gitu ya, dan sebagainya. Itu juga harus diantisipasi dari sekarang. Nah, nanti kalau kaitan dengan tata kelola dari keuangan, ini juga sama nih kaitan dengan keuangan. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana strategi operasional dan finansial ini dia terbangun ya, sehingga strategi menggerakkan operasi mengamankan finansial akan mensupport, akan mendukung visi misi yang sudah ditetapkan. Nah, terakhir merancang warisan gitu ya. Artinya teman-teman semuanya, Dema di tahun 2026-2027 ini akan menjadi sejarah. Ya, kalau saya suka sejarah sehingga saya buat video. Ya, dulu itu di Facebook tuh ya, jadi Facebook saya itu dari tahun berapa ya, tahun 2000 kali ya. Berarti udah 24 tahun yang lalu. Ada lagi gitu, terus itu masih agak-agak masih polos-polos lah, turun gitu ya. Gitu ya. Jadi masih ada gitu ya. Jadi nah, nanti Dema rekonsiliasi tadi ya, pokoknya rekonsiliasi lah ya.
rekonsiliasi. Berarti re itu mengulang kembali, kemudian konsiliasi apa? Ya, rekonsiliasi mungkin seperti membangun kembali, mengkoordinasikan kembali, menyatukan kembali. Mungkin selama ini tercerai-berai kali gitu ya. Jadi harus dipadukan kembali. Bagus sih itu. Kemarin ada yang cukup ramai juga di Universitas Madani Nusantara itu ya bikin BEM Nusantara. Jadi bikin BEM Nusantara juga punya kegiatannya. Kalau saya sih senang, sangat mendukung sekali, dan nanti bagiannya integrasi dengan intelektual bisa punya banyak kegiatan yang memang bermanfaat. Utamanya adalah untuk mahasiswa. Tadi saya nanya tentang bahasa, ingat karena bahasa itu penting. Ya, baik itu ya minimal 2 lah, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Saya kemarin dengan Miss Faiza itu kan sempat bikinin aja English Club gitu kan ya. Mungkin ada the Arabic Day, English Day gitu ya, ada Arabic Day ya, atau minimal ada di situ ada bahasa Arab lah gitu ya. Jadi juga minimal banget kalau untuk bahasa itu adalah kalau bahasa Arab enggak, kalau mau mengajak orang mungkin untuk bicaranya. Nah, atau mungkin bisa juga ke bahasa Inggris dulu aja lah. Zaman sekarang kan nggak bisa bahasa Inggris kan kebangetan ya, kebangetan banget kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena nanti bisa jadi ya, ini kan belum lagi pada KKM ya. Ini kemarin kita tawarkan nggak ada yang mau nih yang KKM ke ini, ke mana tuh, ke Kamboja gitu. Iya, benar nggak ada gitu ya. KKM ke Thailand gitu kan ya, kan ya, tapi ya tadi ini ya namanya finansial ya, faktor ya. Tapi tadi maksud saya itu Dema ini kalau perlu tadi yang medsosnya, jadi gini, kalau medsos lagi Ajung Ali bikin medsos ya, maka kontennya adalah bagian dari intelektual. Dan saran saya berarti harus keren dong, kontennya itu adalah nanti bisa pakai bahasa Inggris gitu ya, bisa pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau pakai AI, pengalaman itu dilihat dulu, jangan sampai salah gitu ya. Saya kemarin banyak yang salah juga gitu. Terjemahan ke bahasa Sunda juga banyak yang salah. Nggak bisa baca ian lagi, pikun gitu ya, nggak bisa lah. Ciberem gitu ya, Cihelet gitu kan, dia nggak bisa ngomong Cihe. Aduh, AI-nya belum tinggal di Bogor sih ya. Oke ya, nah itu terkait dengan dengan materi. Jadi tadi pewarisan itu adalah semua yang ada di sini, Dema di sini itu akan menjadi bagian dari sejarah ya. Dan sejarah kita harus meninggalkan positif record ya, positif report, harus meninggalkan jejak digital yang positif. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga tadi yang KKM, kalau saya bagian KKM gitu ya. Oke, kemudian tadi pewarisannya maksudnya itu adalah balik ke sini ya. Jadi pewarisannya adalah lagi ini ya. Oke, jadi rencana transisi kepemimpinan Anda diukur dari apa yang terjadi setelah Anda pergi. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah Dema tahun 2026, 2027 itu luar biasa kegiatannya. Setahun itu nggak lama loh ya, sebentar gitu ya. Jadi kalau buat program itu, misalnya yang bagian kegiatan literasi misalnya tadi kan 12 bulan, kan nggak mungkin lah 12 kali ya. Berarti udah buat kegiatan aja, podcast misalnya 10 kali aja gitu ya. Kemudian bagian medsos juga mungkin tadi berarti efektif hanya 10 bulan saja ya. Bagian kerjasama juga 10 bulan itu ya udah 10 kerjasama saja, 10 kegiatan yang sifatnya itu dengan komunikasi dengan orang-orang, nggak usah banyak-banyak tapi terukur dan bisa tercapai. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kita mengelola organisasi, kemudian strategi-strategi yang bisa dilakukan. Kesimpulannya pertama mulai dari strategi penempatan dari masing-masing menteri. Ya, setiap kementerian harus memosisikan, harus ada orang yang memang the right man on the right place. Kalau itu belum cukup, maka kemudian nanti ada yang bagian training and development, ada nggak ya? Sekretaris kali ya. Jadi training and development itu tadi betul. Saya mau tanya satu lagi nih, yang mana ya? Yang ini aja deh. Kenapa masuk ke Dema? Kenapa ikut jadi Dema? Iya betul sekali. Jadi nanti sekretaris dengan yang lainnya dia usulkan bahwa sebagian besar masuk ke Dema karena ingin mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu bukan hanya ditunggu, bukan hanya istilahnya itu di nanti-nanti, tapi kita harus meng-create-nya. Jadi nanti usulkan minimal itu sebulan sekali itu harus ada refresh, ada pelatihan, ada training.
pelatihan apa saja, misalnya public speaking, ya, catat sekretaris ya. Pelatihan public speaking itu harus ya. Kemudian juga pelatihan mungkin untuk IT-nya itu juga dilatih juga biar dapat di sini. Kemudian pelatihan mungkin tadi bahasa yang cepat gitu misalnya. Kemudian juga tadi mungkin untuk penelitian ya. Kemudian juga nanti bagian mungkin yang sifatnya itu manajemen SDM-nya itu juga perlu juga. Pokoknya yang dibutuhkan itu apa kira-kira. Nah, kita bisa survei nih. Nah, ada yang ini. Kira-kira pelatihan apa yang ingin diikuti? Bebas semuanya. Jangan berpikir, pelatihan apa yang ingin diikuti sekarang ini dalam jangka waktu 1 tahun? Pengen bisa apa sih? Pengen bisa relasi. Oh, berarti ini harus ada pelatihan namanya itu PR, Public Relation. Ya, kayak ini. Pengen bisa apa? Public speaking, oke, speaking ini kepemimpinan, leadership berarti ya, leadership yang ini. Nah, pengen bisa ngomong ya, yang ini super team ya berarti ya, kerja tim berarti bagian dari organisasi berarti ya. Oke, yang ini public speaking, oke, yang ini Public speaking sama leadership. sama leadership yang ini, Public speaking sama leadership. ini sama editing apa nih? Editing apa? Ngedit hidup gitu kali biar lebih baik gitu. Editing video maksudnya kan ya, yang ini. Oke, ini ngajar, kan udah di PAI. Ya berarti nanti mungkin ada kadang memang kita itu tidak cukup di perkuliahan. Kita tuh perlu pelatihan, makanya ini nanti diusulkan ya, harus diusulkan yang ini intelektual, biar kelihatan intelektual gitu kali ya. Oh, dari wawasannya, bukan hanya penampilannya ya. Kalau penampilan kan tinggal pakai apa ya, pakai dasi, pakai apa namanya, kemeja putih, pakai apa namanya dasi, pakai jas, baru kaos singletnya di luar. Gitu ya. Yang ini, terus ini. Karakter building kali ya. Nah, itu sebenarnya udah 3 tuh. Rata-rata mungkin sebenarnya nanti ada yang paling penting. Tadi mungkin yang Jumali agak mirip ya. Jadi pelatihan untuk karakter building dan juga menemukan dari kelebihan dan kekuatan kita itu karakter building. Termasuk juga yang paling penting juga adalah critical thinking dan creative thinking, itu ada pelatihannya. Kalau tadi leadership, nanti biasanya paling anak mungkin besok kali ya, hari Ahad kali ya, itu bagaimana membangun super team, membangun leadership kepemimpinan itu biasa dengan game-game dan lain sebagainya. Walaupun lagi-lagi itu tidak cukup, ya perlu ada terus, makanya tadi refresh ya. Jadi usulannya minimal sebulan sekali lah buat pelatihan. Mungkin tadi yang paling pertama itu adalah public speaking. Itu public speaking maksudnya banyak pelatihannya itu, dan itu gratis kok, bisa mengundang di sini juga public speaking. Kemudian juga tadi adalah character building, biasanya itu menemukan dari potensi. Tadi ada teman juga yang pernah dengar yang apa sih namanya itu teori tentang tadi ada golongan darah, kemudian ada Stephen, ada pernah dengar Stephen nggak? Stephen pernah dengar nggak? Stephen itu kita itu di apa namanya sidik jarinya, kemudian ditempelkan di satu alat, kemudian diidentifikasi dari sidik jarinya. Apakah dia itu apa ya, introvert, extrovert, feeling introvert dan sebagainya. Tapi sekarang bayarnya mahal, 5.000 gitu ya. Gitu ngejualnya nggak bisa tuh. Kemarin dan mulai agak kurang lagi karena itu adalah teori tentang karakter seseorang. Ya. Nah, kita harus tahu memahami karakter diri kita tadi untuk memahami strength kita, kekuatan kita, kelemahan kita, kira-kira kesempatan apa yang bisa dirikan. Dari Jumali kayaknya kalau masuk TV agak cocok nih. Ya, mukanya itu apa ya, eksotik. Ya, eksotik Indonesia banget gitu, kayak yang orang mana tuh ya, yang di Eropa itu yang perempuan tuh, yang jadi peragawati. Orang kayak masalah itu. Yang awalnya dia itu apa minder gitu karena kulitnya itu agak gelap gitu ya, tapi kemudian ketika ke Eropa justru malah kulitnya itu kulit khas ini ya, kulit dari asli wanita Indonesia ya, jadi berbintik-bintik kali ya rusak dia.
Jadi waktu itu jadi nggak usah pakai bedak apa biar kelihatan putih gitu, nggak usah gitu ya. Jadi ya yang alami aja. Saya juga agak sawo busuk juga sih. Oke ya, dari sini tadi kita mau diskusi ini. Silakan Om sih, ada berapa menit nih? 3 menit lagi Pak. 3 menit lagi, nggak enak dong ya. Walau kita tuh nanti pokoknya pelatihan itu tadi ada story speaking, character building, termasuk critical thinking. Yang paling penting juga nanti ada isu-isu tentang lingkungan dan kayaknya perlu juga untuk kita itu membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi nanti dalam konteks Islam. Maksudnya itu adalah kita itu mahasiswa harus peduli. Ya misalnya minum inilah berdua tuh cuma sama tuh di situ teriak-teriak gitu, merdeka, merdeka gitu kan ya. Pakai baju itu kayak kemarin kan buat puisi kan. Nah itu jangan cuma kamu baru harus berani di sini juga gitu. Nanti mungkin di sana di Pemda atau di mana gitu yang ya inilah apa namanya menyuarakan Jawa tentang jadi isu-isu Palestina gitu ya, isu-isu mungkin tentang apa ya tentang negara kita lah NBG gitu. Jadi nanti itu juga itu bagian dari siapa kementerian mana ya? Kementerian luar ya? Ya, betul baru kementerian luar berarti karena memang di luar ruangan sekali gitu ya. Ya di luar atau bikin video viral dan sebagainya. Oke, ada waktu ya, berarti jika ada yang mau nanya nggak nih? Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Ayo. Iya, berarti nanti memang harus didikan. Nanti lama-lama terbiasa diajarkan untuk nama tadi itu critical thinking, berpikir kritis. Bahkan harusnya berani. Misalnya, kayaknya bapak ngomongnya salah deh, nggak benar gitu ya. Perbaiki atau enggak? Kayaknya bapak cuma teori doang deh, prakteknya nggak ada gitu kan. Nah, bisa juga nggak apa-apa sih. Gitu nggak apa-apa karena oh iya harusnya tuh begini bisa tadi tentang bagaimana komunikasi organisasi ya itu sering sekali ya di sini tuh pengalaman kalau tadi friksi konflik itu ya cuma kecil-kecil aja tapi nanti kalau di luar di berbagai organisasi lembaga pasti akan menemukan itu misalnya nih ya kita akan temu dengan tipe-tipe yang kalau orde baru itu namanya ABS itu asal bapak senang iya asal bapak senang itu maksudnya itu asal berarti kita ganti ya apresnang ya asal presma senang nah gitu ya jadi mungkin bahasa lainnya juga mungkin dia apa bahasa sekarang itu apa ya pokoknya dia tuh cambuk banget lah cari muka gitu mukanya nggak ada gitu capar cari perhatian gitu ya agak beda dikit sih kalau cari perhatian kan mungkin pengen diperhatikan gitu ya kalau cari muka itu biasanya ya kayaknya kalau dengan pimpinan itu dengan presma itu kayaknya ini banget gitu kayaknya itu apa gitu banget lah gitu pokoknya cari muka banget lah gitu ya padahal kerjanya mungkin nggak ada gitu kan ya nah itu pasti akan ketemu nih tapi kan di sini selalu nggak ada ya tuh ada kedua yang mungkin orang itu cuek aja lah gitu kan ya cuma tinggal nama doang gitu kan dia tinggal di terus tulisan aja kayaknya tuh itu ya nama nah ini kayaknya berapa orang sama sih demo ini berapa? Kurang lebih 20. 20 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 oh ada nggak masuk ya nggak hadir ya oke ya jadi nanti pastikan yang paling penting itu adalah lakukan do the best for ourselves ya lakukan yang terbaik untuk diri kita orang lain biarin aja ya kalau kita mau menyampaikan nanti pas di rapat itu nggak ada masalah tapi lakukan posisi kita masing-masing pokoknya bertanggung jawab itu juga salah satu bagian dari karakter termasuk juga pesan saya itu adalah dibiasakan untuk on time dan before time ya ketika ada kegiatan itu pastikan dibiasakan itu tuh tepat waktu ya kemudian juga untuk datangnya kita berarti before time karena itu bagian dari karakter yang mudah ya diucapkan tapi kadang tidak semua orang itu bisa melakukannya ya caranya apa ya banyak jadi itu akan dari indikator itu akan kelihatan serius gitu ya ini kan dibuatnya begini nanti harusnya sini dibuatnya agak-agak melingkar gini kali ya biar tapi walaupun ini dua masih agak mending sih tapi karena ini ya pas jadi agak kayak gimana gitu ya agak sempit kelihatannya gitu ya oke ada yang mau nanya nggak nih? Coba mau nanya nggak nih? Yakob mau nanya nggak nih? Sebelum nanti ditanya maharnya berapa? Iya. Atau ditanya mangrove buka? Iya, kita kasih. Iya, bahaya ini. Iya, harus siap dari sekarang, nih kan ya. Ini mau nanya nggak nih? Kalau nggak saya tanya deh. Kira-kira kalau kurang nanti bahaya nanti biasanya ya. Kira-kira yang diharapkan nih dari tema ini dalam setahun ini dari sisi kementeriannya apa sih sebenarnya? Iya harapannya.
sih baiknya yang dikenang, yang buruk kita tinggalkan gitu ya. Ya bagus lah, berarti ada positif tadi untuk recordnya ya. Terus tadi saya baru teringat juga apa ya, satu skill kemampuan itu bisa memang dilakukan atau di stimulus dengan pelatihan. Betul, tadi pelatihan tetap harus ada pelatihan ya. Tapi yang lebih penting itu adalah pembiasaan. Saya kemarin dengan Pak Renda itu sempat ngomong sebenarnya, bisa nggak sih di sini mahasiswa ya, misalnya kalau bisa sholat zuhur berjamaah di masjid, gitu di masjid sini atau mungkin di mana gitu ya, ada lapangan gitu. Setelah itu ada yang belajar kultum, kuliah terserah antum, gitu ya, atau kuliah 10 menit. Kalau yang akhwat tetap buat juga, ya mungkin kalau di apa tuh di mana gitu ya, itu lebih penting. Ya kalau bahasanya kalau di yang dari pesantren siapa nih? Bahasa Arabnya itu adalah topik apa kalau dalam bahasa itu? Topik tartaki. Ya, jadi practice make your apa kira-kira? Iya betul. Ini ada contoh ada di Malaysia ya. Jadi practice make your perfect gitu ya. Jadi tadi pengen pelatihan public speaking semuanya itu udah bagus, memang harus dibuat. Tapi yang lebih penting itu adalah ada momen, ada program yang bisa melatih kita. Ya, kalau tidak langsung ya udahlah, berarti nanti bagian medsos itu mewajibkan semua ini untuk ngomong di depan kamera pakai short 1 menit. Wajib tuh, harus biasakan tuh programnya ya. Dari mulai presmas mau ngomong satu-satu tuh gitu ya. Mungkin ngomongin tentang harapannya jadi rame tuh di medsos gitu kan. Nah nanti oke lah, yang pertama yang gampang-gampang dulu tadi suruh harapannya gitu kan ya. Setelah itu baru mulai ngomong sesuatu yang sifatnya itu mungkin umum gitu. Itu latih itu lebih penting daripada tadi pelatihan, karena pelatihan sebentar ya setelah itu lupa lagi kalau mau dipraktekkan. Makanya praktek ya, jadi practice make your perfect. Nah ini nanti itu masuk ke program kerja siapa ya? Ini kayak Kementerian Dalam Negeri kali ya? Ya, iya Kementerian Dalam Negeri juga kan gitu ya. Jadi kalau nggak online ya offline. Kalau saya sih pengen sebenarnya offline sih. Bisa nggak Dema itu istilahnya itu menginisiasi gitu ya. Misalnya kita bisa izin yang kalau di masjid itu kan mungkin agak susah, di musola situ hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu habis duhur ada yang walaupun nggak ada orangnya cuma berdua bertiga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau di video kan ada kegiatan itu dari program kerja, karena itu praktek ya, training nanti perlu biaya, perlu apa sebagainya. Mendingan latihan terus gitu ya, latihan terus kalau perlu ya. Dalam 40 hari itu setiap hari itu ngomong walaupun cuma 1 menit. Lama-lama kan terbiasa. Ya saya juga mungkin dengan dosen-dosen yang lainnya, rahasianya itu adalah kenapa mungkin suka ngomong ya karena memang udah tahunan gitu ya, udah apal tuh, dia udah tahu pembukaannya apanya itu sudah tahu. Nah dari sekarang latihan ngomong, berbicara 1-2 menit ya, mau di depan cermin atau di kamar mandi gitu ya. Karena lebih bagus kalau di sini atau di kamera, nanti disetorkan ke bagian media sosial. Mungkin ada yang baca Al-Quran, ada yang baca hadis, ada yang baca puisi, ada yang baca Facebook gitu ya, lihat status. Nah itu coba aja dibikin 1 menit kan gampang banget ya. Tapi kalau udah terbiasa senang, tapi balik lagi kadang memang karakter kita beda-beda. Mungkin orang ini agak-agak pemalu gitu ya, agak pemalu ya, sebelah sana mungkin apa ya, agak berani gitu ya, malu-malu gitu. Nah gitu ya, nanti jadi tadi sejarah gitu kan, jadi sejarah. Oh iya sudah dari awal tuh saya ngomong itu biasa banget gitu kan, nanti bisa dicoba kayak Al-Ghazali zaman dulu itu ya, ngomong gitu lama-lama lancar. Latihan ya, topik tartaki, praktekkan, termasuk juga bahasa nih gitu ya, bahasa kayak agak tadi ketika bikin English Day misalnya gitu kan keren gitu ya. Atau izin ke kampus itu tulislah di situ bahasa Inggrisnya gitu kan biar terbiasa gitu kan semuanya gitu kan, rektor apa kecil gitu kan bisa juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab tuh program kerja yang kelihatan tuh bagus gitu kan ya. Oke, udah habis? Iya kayaknya nggak ada yang nanya ini ya. Karena saya pada mengajar lagi yang kelas ekonomi, kelasnya Zana ya bukan ya? Oh enggak ya?
Oh iya betul, saya di semester yang 3. Baik, insya Allah pokoknya semuanya seluruh Dema. Kalau ada masalah apa-apa dan sebagainya, saya juga bisa ngobrol dengan saya juga. Terus tadi kalau bisa ada teman-teman, termasuk nanti yang bagian literasi yang mau kita buat komunitas peneliti, semacam masa dosen dan sebagainya, itu sangat menguntungkan dan ada hasilnya insya Allah ya. Terutama nanti dari sisi kemampuannya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Nanti dikembalikan ke. Oh ada ya. Cenderamata cendera hati. Cendera mata ya. Oh di foto ya, ada di foto foto yang ada. Siapa yang fotonya nih? Termasuk nanti bagian resmen juga kalau saya buat pelatihan apa, semuanya pokoknya gratis, nggak usah didikan. Terutama yang anggota Demak dulu nih, ya anggota Demaknya. Jadi harus buat kegiatan tinggal ngomong aja ya. Yaudah sini. Bagian tadi jualan, bikin digital marketing berarti gitu kan ya, gampang lah. Oke. Satu, dua,